Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajra Yuda. Satgas Yonif 501 Bajra Yuda merupakan pasukan elit TNI Lintas Udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajra Yuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajra Yuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Fatem. Senjata dilawan anak panah, Danyon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo, ujar Laki Avianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah Distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah Distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan,
Dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Teranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya,
Teranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Teranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap dua aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Teranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Teranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung, sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Teranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Teranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajra Yuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajra Yuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di distrik Aifat Timur, distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajra Yuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajra Yuda. Satgas Yonif 501 Bajra Yuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur.
Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfayuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo, ujar Laki Avianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah Distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah Distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM.
Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. Teni Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bong Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyergapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom.
3 OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Teranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Teranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Teranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap 2 aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Teranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Teranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Teranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Teranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajra Yuda Kostrad Buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajra Yuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di distrik Aifat Timur, distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajra Yuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 ya sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM.
Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfayuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo, ujar Laki Afianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8, OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah Distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah Distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya,
Serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau Ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyergapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat.
TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap 2 aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Tranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Tranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Tranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajra Yuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajra Yuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut.
Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajra Yuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 YS sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajra Yuda. Satgas Yonif 501 Bajra Yuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajra Yuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajra Yuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfa Yuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajra Yuda. Satgas Yonif 501 Bajra Yuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajra Yuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajra Yuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo, ujar Laki Afianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah Distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah Distrik Homeo.
Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Kenny Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Kenny Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Kenny Tipagau digeruduk hingga memaksa Kenny beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Kenny Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bong Manfred Fatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas.
Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap 2 aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Tranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Tranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Tranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips.
Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajrayuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajrayuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajrayuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 YS sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfa Yuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir tribunpapua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo, ujar Laki Avianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut,
para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau Ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oni Kobagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones.
Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap 2 aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Tranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Tranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Tranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah.
Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Phillips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajrayuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajrayuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajrayuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 YS sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfa Yuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir tribunpapua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Avianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di Distrik Homeo.
ujar Laki Afianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau Ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. Tni Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan,
aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan dua tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. Dua tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, tiga anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap dua aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Tranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Tranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Tranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror.
Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajrayuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajrayuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di distrik Aifat, distrik Aifat Timur, distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajrayuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 YS sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfa Yuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah. Dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com
Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keniti Pagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo, ujar Laki Afianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8, OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keniti Pagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keniti Pagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keniti Pagau Ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keniti Pagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keniti Pagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja Picu Medan Perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung, 3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024.
TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan dua tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. Dua tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, tiga anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap dua aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut, gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Tranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM,
beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Teranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya. Ia duduk di bongkahan kayu mengenakan jaket dan celana pendek dengan motif camo. Yang cukup menarik perhatian, pria terduga Egyanus tersebut memakai sepatu boot yang kondisinya masih sangat bagus dan modelnya yang kekinian. Sepatu tersebut biasanya dipakai para traveler menjelajah tempat-tempat berbukit atau wilayah pegunungan. Tubuhnya sedikit lebih kurus, setidaknya jika dibandingkan dengan foto-foto dirinya saat bersanding dengan Kapten Philips. Ia duduk ditemani seekor anjing berwarna putih hitam. Sejengkal pun tak bisa sembunyi, Bajrayuda Kostrad buru Jenderal OPM Manfred Vatem. Pasukan Bajrayuda bakal kembali ke tanah Papua. Pasukan yang kerap dijuluki pasukan lintas udara dari Kostrad ini siap menerobos zona hitam OPM. Mereka punya pengalaman mumpuni untuk menangkap setiap teror organisasi separatis tersebut. Maibrat salah satu zona merah gangguan OPM pimpinan Manfred Vatem. Mereka sering menebar teror di Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Timur Jauh dan beberapa distrik lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan Satgas Yonif 501 Bajrayuda datang menggantikan Yonif 133 YS. Yonif 133 YS sudah 1 tahun membantu masyarakat Maibrat terhindar dari OPM. Mereka juga beberapa kali sukses menduduki markas-markas OPM serta menyita berbagai barang bukti penting. Letkol Infantri Andika mengatakan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya karena personel Yonif 133 YS telah menyelesaikan masa tugas. Tanggung jawab dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Pasukan Yonif PR 501 Bajrayuda terakhir kali diutus ke Kabupaten Intan Jaya dengan dipimpin Letkol Infantri Arfa Yuda. Jenderal Manfred Vatem dapat musuh baru, TNI utus pasukan lintas udara ke zona hitam. Hal yang ditakutkan OPM terjadi, TNI kirim pasukan elit lintas udara. TNI Angkatan Darat melakukan penggantian prajurit yang ditugaskan di Kabupaten Maibrat, Jumat, 9 Agustus 2024. Personel Yonif 133 Yuda Sakti telah menyelesaikan masa tugas dan wewenang pengamanan wilayah kini beralih ke Satgas Yonif 501 Bajrayuda. Satgas Yonif 501 Bajrayuda merupakan pasukan elit TNI lintas udara dari Kostrad. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk menembus belantara Papua. Komandan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infantri Andika Ganes Sakti, mengatakan selama ini merasa terbantu dalam menjalankan tugas di Maibrat. Kehadiran Yonif 133 Yuda Sakti cukup efektif menangkal teror OPM. Sebulan sebelum pergantian tugas, Satgas Yonif 501 Bajrayuda sudah melengkapi diri dengan berbagai latihan tempur. Selain skill, mereka juga dilatih menggunakan peralatan dan kendaraan tempur. Pasukan Bajrayuda Kostrad akan bergerak masuk ke Papua dengan dipimpin Komandan Satgas, Letna Kolonel Infantri Yahya Wisnu Arianto, lulusan Akademi Militer 2005. Maibrat merupakan salah satu zona merah gangguan OPM. Di Maibrat bercokol beberapa kelompok OPM pimpinan Manfred Vatem. Senjata dilawan anak panah, dan Yon OPM ketakutan dihadang warga satu kampung. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM dan TNI Polri kembali terjadi di Papua. Kali ini terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo,
Kabupaten Intan Jaya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar jam 12 siang. Serangan itu dapat dipatahkan pasukan TNI. Komandan Batalion OPM Mayor Keni Tipagau pilih kabur menyelamatkan diri setelah dihadang warga satu kampung bersenjatakan anak panah. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Dalam surat yang ditandatangani oleh Keni Tipagau, disebutkan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa bila keinginannya tidak dipenuhi untuk mendapatkan bagian dalam proyek-proyek pembangunan di distrik Homeo, ujar Laki Afianto, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan, sehingga pada hari Jumat tanggal 30/8 OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pasukan OPM melakukan serangan ke aparat TNI Polri yang sedang bertugas. Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Batalion Kinogo, Mayor Keni Tipagau bersama pasukannya telah melakukan penyerangan, ujar dia. Ia mengklaim terjadi baku selama 15 menit. Menurutnya, serangan dilakukan dari OPM dari arah Bandara Pogapa Airport, Papua. Dia menegaskan, OPM siap menembak pesawat sipil yang akan mendarat untuk menurunkan pasukan militer di bandara tersebut. Selain itu OPM juga akan melakukan upaya-upaya untuk membatalkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Intan Jaya. OAP melawan geruduk markas OPM, Keni Tipagau ces mundur usai penembakan di Bandara Pogapa. Orang asli Papua membuktikan mereka juga bisa berontak apabila terlalu sering diganggu oleh OPM. Organisasi yang menginginkan Papua pisah dengan NKRI tersebut mendapat perlawanan nyata dari penduduk Papua di akhir Agustus tahun 2024. Markas OPM pimpinan Keni Tipagau digeruduk hingga memaksa Keni beserta anak buahnya kabur ketakutan ke hutan. Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto, mengatakan keributan pribumi Papua dengan OPM tersebut disaksikan langsung oleh Koops Habema TNI. Keributan ini terjadi 20 menit setelah TNI baku tembak melawan OPM di Bandara Pogapa. Laki mengatakan, dari pantauan aparat keamanan, terjadi perlawanan masyarakat Homeo kepada kelompok OPM yang berada di Kampung Janogo. Terlihat masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut sukses mengusir OPM kelompok Keni Tipagau keluar dari wilayah distrik Homeo. Sebelumnya, pihak keamanan menerima sepucuk surat dari OPM bertuliskan bahwa OPM akan menembak setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Pogapa. Selanjutnya Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan di Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. OPM teror Intan Jaya 3 hari, tembakan di Gereja picu medan perang lawan TNI. Hingga pertengahan 2024, OPM sudah beberapa kali bikin teror. Teranyar yang paling disorot dunia, yakni ketika organisasi separatis itu diduga menembak pilot Selandia Baru. Sebenarnya, teror OPM sendiri sudah terjadi sejak tahun 2024 ini. Tak tanggung-tanggung,
3 hari berturut-turut, Kabupaten Intan Jaya mencekam. Pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, OPM menyerang aparat keamanan yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Lalu, pada Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024, OPM berulah lagi dengan membakar rumah ASN Pemkab Intan Jaya. Terakhir, mereka melakukan pembakaran rumah warga pada Selasa tanggal 22 Januari tahun 2024. TNI Polri tak tinggal diam. Kontak tembak terjadi pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Peristiwa ini dipicu adanya tembakan berasal dari salah satu gereja yang diduga dilakukan anggota OPM. Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, AKBP Bayu Suseno, mengatakan, aparat keamanan dari pos perimeter TNI Yonif 330 TD meresponsnya. Mereka melakukan serangan balasan terhadap aksi OPM tersebut. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota OPM bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan itu. Jenazah maupun senjata api yang digunakan telah dibawa kabur oleh rekan KKB lainnya, jelas Bayu, mengutip Kompas.com. Keempat anggota KKB yang tewas tersebut adalah Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Bom Manfred Vatem klaim dijatuhi bom, detik-detik pasukan Yuda Sakti duduki markas OPM. Pihak OPM bikin pengakuan menohok pasca markas mereka di Aifat Timur jauh dikuasai TNI. Sebelumnya, proses penyegapan OPM di markasnya berjalan mencekam. TNI melalui Satgas dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti harus jalan kaki menerobos hutan dan menyeberangi sungai. Mereka mendapat kabar keberadaan hunian di tengah hutan Dusun Sagu yang sering dijadikan OPM sebagai markas. Tersiar kabar, OPM di kawasan tersebut biasa bergerak di bawah pimpinan Jenderal Manfred Vatem. Dan Satgas Yonif 133 Yuda Sakti, Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti, lantas menerjunkan 2 tim. Tim pertama dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan tim kedua dikomandoi Serda Dimas Nuhali Pardosi. 2 tim pasukan Yuda Sakti ini berhasil menguasai dan menduduki markas pimpinan Manfred Vatem. Hal tersebut berhasil dilakukan setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan penyergapan. Ya memang, pasukan kami telah menguasai markas OPM, kata Andika. Namun anggota kelompok itu berhasil lolos dari sergapan aparat. TNI hanya berhasil menemukan berbagai barang bukti, seperti bendera bintang kejora, amunisi kaliber 5,56 mm, teleskop, solar cell, senter, dan lain sebagainya. Kini, markas yang terbuat dari kayu tersebut sudah dihancurkan. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, sudah menerima laporan tersebut dan membenarkan markas mereka di Maibrat direbut TNI. Tak hanya itu, dia juga mengatakan pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas. Tidak ada korban pihak TPNPB, klaim Sebi Sambom. Tiga OPM penyerang prajurit TNI ditembak mati, disergap pasukan Yonif 753, pentolan KKB lolos. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Tranus Numbi bernasib apes. Saat hendak belanja di warung, kehadiran mereka terendus pasukan TNI. Saat disergap, kelompokan ini melakukan perlawanan. Baku tembak pun terjadi, 3 anggota OPM ditemukan sudah tak bernyawa usai kontak tembak. Sementara pentolannya, Tranus Numbi berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Tranus dan kelompoknya juga tercatat pernah melakukan penyerangan dengan senjata tajam terhadap 2 aparat keamanan, yaitu Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753 AVT menembak 3 orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa malam, tanggal 16 Juli tahun 2024. 3 orang OPM dilaporkan tewas dalam peristiwa itu. Dilansir tribunpapua.com, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol In Chandra Kurniawan menjelaskan bahwa insiden penembakan itu bermula saat Satgas mendeteksi adanya keberadaan OPM yang sedang memasuki pemukiman di distrik Muara. Salah satu orang yang dideteksi ialah Tranus Numbi, buron tindak pidana penyerangan aparat keamanan pada 2018. Tranus Numbi bersama beberapa lainnya memasuki pemukiman di Kampung Karubate, distrik Muara dengan membawa senjata api, katanya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Sesaat setelah mendeteksi keberadaan OPM, Satgas menuju lokasi. Chandra menyebut,
gerombolan OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit TNI. Insiden baku tembak ini terjadi ketika militer berupaya menangkap kelompok OPM di suatu warung, sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembak gerombolan tersebut. Adapun 3 orang OPM yang tewas ditembak mati, SW 33, YW 41, dan DW 36. Sementara Teranus Numbi melarikan diri. TNI juga menyita sepucuk pistol rakitan yang dibawa oleh gerombolan OPM, beserta bendera bintang kejora. Kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi tercatat beberapa kali melakukan tindak kriminal. Chandra menyebutkan, kelompok Teranus pernah menembak tukang ojek pada pertengahan Juni dan menyerang 2 warga sipil pada akhir Mei lalu. Brigjen Egyanus Kogoya makin kurus, Panglima OPM sudah jarang turun langsung pimpin teror. Beredar potret terbaru seorang pria yang diduga Egyanus Kogoya. Sejak menyandera pilot Susi Air bernama Philips, Egyanus sudah jarang terlihat turun ke lapangan memimpin pergerakan OPM wilayahnya. Rupanya, mengepalai organisasi seperti OPM dan terus jadi buruan militer Indonesia bikin Egyanus tak bisa tidur nyenyak. Selain harus menjaga stamina, dirinya juga diwajibkan memikirkan nasib OPM yang tak kunjung mencapai misi yang diinginkan. Di Tenggarai, kondisi tersebut berdampak kepada kondisi tubuhnya yang kini terlihat semakin kurus. Potret terbaru Egyanus Kogoya diunggah seorang pemilik akun Facebook bernama Ratu Papua Indah. Pria di dalam foto tersebut dinarasikan bernama Egyanus Kogoya.